Bagaimana kalau ada ustadz datang di suatu majelis, misalnya ada pertemuan dengan pemerintah atau pertemuan dengan alim ulama, atau ada ustadz datang terlambat. Kemudian salah seorang muridnya berdiri, ustadz duduk sini aja ustadz. Kamu di mana? Saya mau duduk belakang. Ustadz sini aja. Bagaimana sikap ustadz tersebut? Apakah dia tidak menyuruh muridnya untuk berdiri? Tidak. Karena larangan dalam hadis, la yuqimur rajulu rajula. Tidak boleh seorang menyuruh orang lain berdiri kemudian dia duduk di situ. Ini enggak, dia tidak suruh, tapi orang tersebut dengan sendirinya mengatakan, "Ustaz, saya duduk belakang aja, Ustaz di sini." Nah, bagaimana sikap ustaz tersebut? Hal ini pernah dialami oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Secara hadis, secara larangan tidak ada larangan, apa-apa, dia tidak melanggar hadis. Karena dia tidak memperdidikan, tidak membuat orang itu berdiri kemudian dia usir, tidak. Tapi orang ini dengan sendirinya berdiri kemudian persilakan gurunya. Secara larangan kalau dia duduk enggak ada larangan dalam hadis, dia tidak melanggar hadis. Tapi kata para ulama min babil wara, karena kalau dia wara sebaiknya dia tidak duduk di situ. Dan ini dipraktikkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari, karena Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Ibnu Umar kalau datang kemudian ada orang berdiri dari majelisnya mempersilakan Ibnu Umar, dia tidak mau duduk. Dia tidak mau duduk, padahal boleh. Ya. Kenapa? Karena dia tidak ingin khawatir kalau orang tersebut berdiri karena enggak enak. Bukan karena kelapangan adanya, tapi enggak enak. Wah, masa guru saya kemudian saya duduk dia berdiri misalnya. Nah, kalau sesuatu yang diberikan hadiah diberikan karena enggak enak, jangan diterima. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, semuanya harus antaradin minkum, dengan keridhaan. Pernikahan karena enggak enak juga enggak benar. Wanita yang dipaksa-paksa jadi enggak enak, terpaksa nikah enggak benar. Sama jual beli juga karena enggak enak juga enggak boleh, ya. Ada orang nawar-nawar, ini berapa? 10.000, 5.000 ya, janganlah, 8.000. Enggak 5.000 lah. Enggak 8.000 lah. 5.000 ya, enggak saya jual 8.000. Saya sudah turunkan 2.000, 8.000. Orangnya enggak pergi-pergi juga, situ aja, nah, 5.000 lagi. 1 jam 5.000, udah ambil aja katanya. Berapa? Gratis. Jadi ini namanya enggak enak. Ini jual beli enggak enak, enggak boleh. Harusnya dengan keridhaan. Ya, harusnya dengan apa? Keridhaan. Ya. Sama Syekh Utsaimin juga mengatakan, jika misalnya ada seorang kita lewat di rumahnya, depan rumahnya, dia lagi makan sama keluarganya, kemudian mengatakan, ayo silakan makan bareng-bareng, ayo. Kita tahu dia menawarkan karena nggak enak, ya. Iya atau tidak? Karena kita lewat, apalagi orang-orang Indonesia kan nggak enakan, ya. Jadi kita lagi makan di luar sama keluarga, tiba-tiba ada orang tetangga lewat, ya kita persilakan, ayo mas. Enggak, ayo mas silakan mas. Kita tahu dia nggak enak, ya sudah, jangan mampir. Jangan kebetulan, oh sebentar saya telepon anak saya, telepon istri saya, sebentar ya. Jangan, dia undang itu karena nggak enak. Maka jangan kita mampir, kita bilang jazakallah khair, jalan aja. Begitu kita jalan, alhamdulillah kata dia. Karena mungkin dia nggak punya persiapan, nggak punya apa-apa ya. Maka kalau tidak, demikian juga orang beri hadiah kepada kita karena nggak enak ya, nggak boleh diterima, nggak sah hadiah tersebut. Ya, misalnya dia bawa hadiah 5, kemudian ternyata ada 7 orang. Kita orang ke-7, dan dia punya lagi 2 orang nggak dikasih, dia nggak enak. Tunggu sebentar ya, kita tahu dia nggak enak. Kita bilang aja nggak usah. Kenapa saya nggak perlu, alhamdulillah makasih. Nah, kecuali kalau dia memang paksa lain cerita. Jadi kita tahu dia berikan kepada kita karena nggak enak, maka kita jangan terima. Karena hadiah itu harus dengan keridhaan. Saya pernah didatangi oleh seorang, bukan dari orang Indonesia, penuntut ilmu juga. Saya dikasih hadiah dari sebagian lembaga, buku perpustakaan. Bukunya banyak, berkarton-karton, saya lupa berapa, 10 karton apa 12 karton, isinya buku tok. Ada teman yang ikut bantu waktu itu. Kemudian setelah itu saya rapi-rapikan buku. Ada buku yang sangat saya sukai. Namanya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, 37 jilid. Orang itu bilang, duduk di kamar, kemudian saya tidak bisa pergi Firanda. Kenapa? Saya harus ambil buku ini. Loh, ini punya saya? Enggak, saya harus ambil. Kamu harus kasih hadiah sama saya. Waduh, enggak pergi-pergi beneran. Ini sudah ambil aja gitu. Dengan sangat berat hati. Kenapa? Itu buku sangat saya sukai untuk saya baca. Ya, diambil ya sudah, mau diapain. Tapi saya waktu itu, sekarang baru saya baca-baca, saya ingat sebenarnya enggak boleh. Artinya saya tidak usah kasih.
karena saya tidak memberikan dengan apa? Dengan keridhaan apa? Hati, ya. Ya qadarullah dia sudah ambil, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi tidak boleh kita menerima hadiah kalau kita tahu orang tersebut beri hadiah karena apa? Terpaksa, bukan karena keridhaan hati, ya. Kecuali kalau kita tahu dia memang benar-benar ridho. Contoh kita datang terlambat, kemudian dia berdiri, kita bilang enggak. Kata dia, Ustaz silakan Ustaz, enggak. Ustaz ya dipaksa-paksa. Berarti dia senang kalau kita duduk di situ. Kalau itu lain ceritanya. Kalau orang mau kasih kita sesuatu, kita tahu dia enggak enak, ini silakan ambil Ustaz. Enggak. Terus ya sudah enggak jadi, berarti dia memang terpaksa. Tapi kalau dia paksa terus, berarti memang dia suka untuk kita terima hadiah tersebut, dia terima. Karena Rasulullah SAW la yarudul hadiah. Rasulullah SAW tidak menolak apa? Hadiah, agar menyenangkan orang yang beri hadiah.